Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para rawuh, para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita diberi kesempatan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji setiap malam Sabtu. Bapak Ibu rahimakumullah, mestinya yang mengisi di sini adalah Ustadz Ja'far. Tadi jam berapa? Jam 5 lebih barangkali ngabari beliau tidak bisa hadir, padahal jam 4 sudah kami pastikan mengingatkan Ustadz nderek ngimutaken bilih mangke wonten pengaosan teng Al Amin. Oh ya siap insyaallah. Jam 5 WA kami, aduh bisa diganti tidak? Kenapa Ustadz? Ini kok agak enak tidak? Agak kenapa? Tidak enak badan. Nah, begitu. Barangkali karena cuaca yang luar biasa, sekaligus itu menjadi satu kode buat kita. Mbok ya ada fasilitas apa? Antar jemput ya gitu. Jadi seperti Ustadz Lanang itu sudah lama mbok yo nek bisa ada yang jemput, bukan bermaksud apa, tapi memang di sela kesibukan asatidzah kita yang luar biasa itu memang ya fisik memang tidak bisa untuk dipaksakan itu. Saya minta dulu sama Pak Sono, mana Pak Sono ada hadir dah. Anjir, nek aku dijemput apa ora sama KTP ini isih nang kene yang jemput kok untel. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak apa, kita ngaji lagi, dan saya tidak melanjutkan pembelajaran hadis pada malam hari ini, tapi selang-seling kemarin sudah hadis, sekarang kembali ke tafsir lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah tahu tentang makna tafsir, bedanya tafsir dengan terjemah sudah paham, bedanya ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang muhkam. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang masih belum cetha, masih perlu ditafsirkan ulang. Ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang sudah jelas tanpa ditafsiri, tanpa perlu tanyakan kepada para ahli tafsir pun kita sudah tahu. Kemudian kita kemarin sudah belajar tentang taktil dan takwil. Malam hari ini akan saya tambahkan istilah tentang tauqifi dan ijtihadi. Ada tauqifi, ada ijtihadi. Tauqifi ini apa? Tauqifi itu adalah satu hukum atau produk yang dibebankan kepada mukallaf manusia dan jin, begitu. Yang mana hukum itu sudah ada paket dari sana, itu namanya tauqifi. Contoh Sholat itu tauqifi. Apa maksud tauqifi? Caranya bagaimana? Kira-kira sudah ada ketentuannya atau tidak? Ada.
Waktunya bagaimana? Ada ketentuannya. Kemudian syaratnya bagaimana? Ada tidak ketentuannya? Ada. Yang membatalkan bagaimana? Ada kan? Ada semua itu. Itu namanya tauqifi. Dan manusia tidak ada ranah sedikit pun untuk ikut andil di dalam memutuskan hukum itu. Jadi hanya Allah dan Rasulnya. Itu namanya tauqifiyah. Tauqifi. Karenanya saya sudah mencontohkan di sini satu saja ayat tentang tauqifi. Nah, ini. Misalnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ini ayat yang menunjukkan tentang tauqifi. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami, Ibrahim dan anaknya, muslimaini, dua orang yang berserah diri laka kepadamu, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, ummatan, menjadi satu umat, muslimah. Muslimah itu apa? Yang berserah diri, begitu ya. Laka kepadamu. Kemudian di sini ada kalimat wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita garis hijau. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami, manasikana, bagaimana kami manasik kepadamu. Manasik itu ya manasik ya, beribadah kepadamu. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat. Kalimat arina manasikana, anak kami di sekolah ada yang namanya arina ya. Arina manasikana. Itu diambil dari situ barangkali. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami ini bermanasik kepadamu. Saya mau tanya, yang berdoa ini siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu seorang nabi. Seorang nabi masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibimbing bagaimana agar Nabi Ibrahim itu bisa melaksanakan manasik. Kemudian dibimbing oleh Allah bagaimana dia bermanasik. Begitu. Ini ayat tentang tauqifi. Artinya apa? Artinya ibadah itu ada paket dari Allah, dari Rasul. Begitu. Dan Ibrahim tidak mengarang-arang sendiri. Dumeh Nabi cuk, gawe kira-kira sak geleme ndak. Nabi tetap meminta kepada Allah supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau untuk melaksanakan manasik. Nah, itu namanya dalil-dalil tentang tauqifi. Gampangnya adalah tauqifi merupakan satu ketetapan yang manusia tidak ada 1% pun ikut andil di dalamnya. Kalau begitu siapa yang menentukan perbuatan itu? Siapa? Adalah Allah dan Rasulnya. Kalau begitu saya tanya, ibadah itu tauqifi atau bukan? Kira-kira tauqifi. Baik, untuk melengkapi pemahaman kita, mempermudah,
Maka tadi kita sudah mengenal tauqifi. Ada lawan dari tauqifi, namanya ijtihadi. Nah ini. Kalau taktil, takwil, kalau tauqifi, kosok balene ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Ijtihad itu merupakan satu cara berpikir dengan menggunakan seluruh daya dan kemampuan untuk memecahkan satu permasalahan atau hukum tertentu, itu namanya ijtihadi. Contoh, di zaman Nabi belum ada barangkali apa yang dicontohkan, misalnya drop sealer misalnya itu, atau lebih contoh yang lebih umum, di zaman Nabi belum diketemukan apa GoFood. Saya pesan ke driver, kemudian driver ini memberikan makanan, kemudian makanan itu memberikan ke saya. Ini kan gimana hukumnya dalam Islam, kan begitu. Maka para ulama ahli fikih, terutama ahli fikih yang kontemporer, mereka berusaha dengan ijtihad mereka, dengan kesungguhan mereka, membuka dalil-dalil tentang transaksi-transaksi yang bahkan dahulu barangkali pernah terjadi, baik di zaman Nabi maupun belum pernah terjadi di zaman Nabi, kemudian disimpulkan hukum, oh GoFood itu boleh. Itu namanya ijtihadi. Ada tauqifi, ada ijtihadi. Nah, contoh dalil yang menceritakan tentang masalah ijtihad. Hadis tentang ijtihad. Ini hadis yang sangat terkenal sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'atha Mu'ad, ketika memerintahkan Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, ke Yaman, beliau ngendika, wahai Mu'ad, kaifa taqdi, wahai Mu'ad, bagaimana kamu akan menentukan satu hukum apabila datang kepadamu sesuatu, kemudian engkau harus menghukumi itu. Begitu. Maka qala Mu'ad ngendika Kanjeng Nabi, kalau begitu aqdi bi kitabillah, aku akan berhukum dengan hukum Allah, hukum Al-Quran. Gitu. Jadi kalau ada masalah, nemu perkara yang baru, nemu yang beliau tidak tahu, dan beliau harus kemudian menjadi hakim, maka beliau akan mengembalikan perkara itu kitabillah kepada Al-Quran. Lalu Kanjeng Nabi menambahkan, fa illam tajid, nek ora ana nang Quran jarek kepriye. Qala fa bi sunnati Rasulillah, kalau begitu aku akan berhukum dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, fa illam tajid fi sunnah, kalau kamu tidak nemu di sunnah Nabi, di hadis-hadis Nabi kamu tidak nemu, bagaimana kamu menentukan hukum itu? Maka beliau Mu'ad bin Jabal ngendika, qala ajtahidu ra'yi wala aula. Kalau tidak nemu di Al-Quran, kalau tidak nemu di hadis, maka aku akan berijtihad secara sungguh-sungguh dengan apa yang aku bisa, menggunakan
pikiran yang aku bisa. Begitu. Lalu kemudian Kanjeng Nabi meridhoi hal itu. Nah, itu dalil tentang ijtihad. Kenapa ini kita penting saya sampaikan di sini? Karena kita sedang belajar tafsir Quran dan nanti pada saat kita akan belajar tentang penulisan Al-Quran, kan surat yang pertama kali turun apa? Iqra al-alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ning kok nek dhewe buka Quran kok sing ngarep dhewe malah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, itu penting. Nah, nanti ada pertanyaan. Apakah Al-Quran itu penulisannya? Yang pertama, apakah penulisan Al-Quran itu sifatnya tauqifi atau ijtihadi? Tauqifi itu langsung ada perintah dari Kanjeng Nabi atau dari Allah, atau ijtihadi, hasil pemikiran dari para sahabat. Nah, insya Allah kita akan sampai di situ nanti ya. Jadi kita pahami dulu tentang makna tauqifi dan makna ijtihadi. Makanya terus ngaji terus, insya Allah nanti kita akan paham. Kita baca masalah penambahan istilah dulu. Baik, intinya apa? Tauqifi itu manusia tidak ada 1% pun campur tangan untuk menentukan satu hukum atau perkara. Nek ijtihad itu adalah hasil usaha jerih payah manusia. Tentu ya bukan sembarang orang yang berijtihad. Ada syarat-syarat orang itu boleh berijtihad. Kalau kita itu hanya sebatas mad'u atau makmum. Kita ini ngikut para ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis gitu. Kalau kami yang di depan, kami mubaligh. Apa itu mubaligh? Yang menyampaikan hasil itu. Ibarat ada Al-Quran, ada hadits, nah di situ itu obat utuhnya, kemudian diramu, ya kan? Nah, kita hanya yang menyampaikan, oh ini kalau seperti ini jadinya seperti itu mubaligh. Bahkan kelas mubaligh saja belum boleh untuk melakukan ijtihad, menentukan satu hukum, kita tidak boleh gitu. Ada syarat-syarat tertentu, apalagi orang awam, tapi kita harus pahami itu. Bapak Ibu rahimakumullah, karenanya dalam pergerakan Muhammadiyah, kenapa saya sampaikan di sini? Supaya kita tidak kaget, supaya kita tidak kaget dan mengerti. Walaupun yang di sini bukan semuanya Muhammadiyah, tapi di Muhammadiyah itu mengenal 3 hal. Yang pertama adalah masalah muamalah. Yang kedua adalah masalah ibadah. Ada muamalah, ada ibadah. Ini dalam Muhammadiyah seperti itu kan. Kemudian satu lagi saya agak lupa, kalau tidak salah tauhid, tapi bukan. Dua hal ini saya yang satu agak lupa. Satu, mengenal masalah ibadah. Kalau ibadah itu setahu kami yang bersyarikat di Muhammadiyah mengembalikan bahwa yang namanya ibadah itu ranahnya adalah ranah tauqifi. Tauqifi itu apa? Paket dari sana. Sehingga kita tahu bahwa di persyarikatan Muhammadiyah itu sudah kemudian dirancang dengan sedemikian rupa sampai pada akhirnya semua peribadatan sifatnya adalah tauqifi, harus ada dalilnya, bahasanya begitu. Tapi dalam urusan muamalah itu mereka menggunakan istilah baik dan tidak baik. Nah, ini
nanti juga kita harus pahami. Kenapa kita sampaikan? Supaya kemudian setidaknya kita mengetahui bagaimana mereka di dalam mengambil satu istinbat hukum. Begitupun dalam Nahdlatul Ulama, begitupun dalam Persis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis tentang ijtihad. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam masalah ijtihad. Sekarang kita kembali ke ayat 26. Betul 26 ya. Ya. Kita sudah sampai ayat ini. Innallaha la yastahyi. Al-Baqarah 26. Allah tidak haya, malu. Ayat riba di dalam mengambil masalan satu permisalan. Apa itu permisalannya? Ba'udhotan. Apa ba'udhoh? Ba'udhoh itu baikon, nyamuk ya. Ba'udhoh, nyamuk. Fama fauqoha, dan bahkan apa yang lebih kecil dari nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka akan mengetahui bahwa annahul haq, itu adalah hak. Hak niku napa? Bener, hak itu bener. Mirrabbihim, Tuhannya, dari Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fayakuluna, maka mereka berkata, madza aradallah, apa yang diinginkan Allah, bihadza masalan, dengan permisalan itu. Kemudian Allah katakan, yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan banyak manusia. Wa yahdi bihi, dan Allah memberi hidayah, petunjuk, katsiran, yang banyak. Wama, dan tidaklah, yudillu bihi, Allah menyesatkan manusia, illal fasikin, kecuali yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Begitu. Jadi ini merupakan satu ayat tentang permisalan. Allah membuat misal ba'udhah, nyamuk, atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Nanti kita bisa buka di surat Al-Ankabut ayat 41, juz berapa? 20 ya. Saya sudah tuliskan di sini Al-Ankabut 41. Itu sebentar. Ada yang bawa HP atau Quran? Monggo dibaca Al-Ankabut 41. Nggih.
Eten artosipun Pak Ton? Moga dipun serat Pak Ton. Iya. Nah, itu Al-Ankabut ayat yang ke-41. Allah melengkapi firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah tadi, kemudian ditafsirkan dengan surat Al-Ankabut ayat yang ke-41. Ini sudah saya tuliskan di sini. Perumpamaan orang yang mengambil mathalul ladzina takhadhu min dunillah, orang yang mengambil selain Allah menjadi aulia, perwalian atau Tuhannya. Ada orang yang mengambil selain Allah itu menjadi pelindung atau Tuhan. Kalau ada orang yang melakukan hal itu, maka mereka ini seperti ankabut. Apa al-kabut? Laba-laba ya. Yang namanya laba-laba itu ittakhadat baitan. Dia mengambil atau membuat rumah. Ji panjenengan nek mirsani napa niku? Laba-laba niku basa Jawane napa? Temonggo. Nah, kalau melihat temonggo, maka temonggo itu akan membuat rumah. Wa inna, maka ketahuilah, auhanal buyut, bahwa rumah kabut itu, rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah, begitu. Lau kanu ya'lamun, andai kemudian mereka mau mengetahui. Jadi perumpamaan orang yang mengambil sesembahan selain Allah, mereka itu mengambil satu pelindung, yang pelindung itu sesungguhnya adalah lebih lemah atau sama lemahnya dengan niku jaring laba-laba itu. Jadi sangat lemah sekali. Ini surat Al-Ankabut. Kemudian ada surat Al-Hajj ayat 73. Al-Hajj itu juz ke-17 ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah telah membuat satu permisalan. Fastami'u lahu, dengarkanlah permisalan itu. Apa kata Allah? Innalladzina tad'una min dunillah, orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, la yakhluqu dzubaban, sesungguhnya yang diambil itu atau berhala itu mereka tidak akan pernah, ini menggunakan kalimat lan itu menunjukkan ada lan, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, itu menunjukkan sama sekali tidak mungkin mereka bisa yakhluqu dzubaban, membuat satu ekor dzubab. Dzubab itu nopo? Laler. Laler. Walastama'u lahu, walaupun berhala-berhala itu mereka berkumpul semuanya menyusun satu kekuatan, maka sekali-kali kata Allah, tidak mungkin mereka bisa membuat dzubab, lalat.
la yastaqdiruhu minhu dha'ufat talibi wal matlub. Nah, mereka itu ya tentu tidak bisa. Nah, saya baca tafsirnya ini secara ringkas. Nangopo ya, kenapa kok Allah itu membuat permisalan terhadap berhala itu menggunakan kalimat dzubab. Dzubab itu lalat. Lalat itu binatang kecil. Bahkan barangkali yang hadir di sini panjenengan dahar dimanapun, makanan seenak apapun, kok nek muni kepenclokan nopo niku, laler niku lak pun risih nggih. Artinya lalat itu kan binatang yang apa? Yang hina kan gitu. Lah Allah itu memberi satu kabar, apapun yang disembah selain Allah itu tidak bisa buat lalat. Itu yang pertama. Yang kedua, lalat itu ketika nemplok nang makanan atau nemplok di tempat tertentu, maka dalam tafsir disebutkan lalat itu akan mengambil satu cuil, ya mungkin sekecil sesuatu yang menempel di tempat lalat. Artinya lalat itu kan mencuri satu partikel yang ada dalam makanan itu. Maka ditantang dalam tafsir itu. Kalau begitu, jal nek lalat dong nemplek kae, jo ada barang yang diambil oleh lalat, kemudian barang itu kamu minta. Jadi cuwilan sing digawa lalat itu diambil, karena lalat itu mencuri, maka barang curiannya itu kamu ambil. Kira-kira bisa ada? Bingung tuh. Nah, maksudnya begitu. Nah, kata para tafsir, ahli tafsir, sing jenengane laler karo wong sing nyembah berhala niku wau padha napa nih? Padha jeleine napa padha lemahnya gitu. Lalat sudah lemah, yang menyembah berhala juga lemah. Itu. Buktinya lalat nyolong, disuruh ngambil barang yang dicolong, tidak bisa. Nah, ini menerangkan tentang Allah tidak malu membuat satu permisalan, walaupun itu berbentuk ba'udhah, nyamuk, atau yang di atas dari nyamuk. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tafsirnya. Allah itu tidak malu dari sesuatu yang hak, yang benar. Ayyadqura syai'an ma qalla au katsir. Allah tidak malu menyebutkan kalau itu satu kebenaran, walaupun jumlahnya kecil, walaupun apalagi jumlahnya yang besar. Allah tidak malu. Gitu. Jadi Allah tidak malu dengan hal itu. Maka kita juga jangan malu ketika sudah yakin di atas kebenaran. Karena kadang-kadang ada orang yang malu ketika di atas kebenaran. Nyong dong-dongane wis kepingin sholat ning tesih kok jan rasane izin karo kancan kan jane sholat kok malah izin. Ada yang seperti itu. Hati kecil saya itu kepingin untuk sholat, tapi saya masih malu untuk melaksanakan sholat. Malunya kenapa? Karena komunitasnya barangkali ada yang seperti itu. Nah, ini maka perlu kita support yang demikian. Pancen nggih, setan niku ngoten niku. Nah, ini pertama begitu. Yang kecil saja Allah tidak malu, apalagi yang besar. Apa di sini yang dicontohkan? Seperti Allah menyebutkan nyamuk, lalat, dan yang lain-lainnya. Allah tidak malu dengan hal itu.
Kenapa Allah tidak malu? Karena Allah mimma darabahullahu mathalan li ajzi kullama ya'buda min dunillah. Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan ingin menjatuhkan sesuatu yang disembah selain Allah. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa apapun yang disembah selain Allah mereka tidak bisa membuat hal itu. Nah, begitu. Kalau tidak percaya ya silahkan saja. Tidak ada saya kira manusia di dunia ini yang mampu untuk membuat seekor hewan yang sangat kecil, tidak ada. Kita lanjutkan. Fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman. Nah, ini berbicara tentang kita. Faya'lamuna hikmatullah, maka dia akan dia akan mengetahui hikmah Allah fit tamtsil dalam misal permisalahan yang saghir, yang kecil maupun yang besar, min khalqihi, dari ciptaan-ciptaan Allah itu. Orang beriman itu peka, weruh temonggo niku wau, dia akan mikir bagaimana Allah membuat temonggo kok iso kaya ngono gitu. Apalagi sesuatu yang besar, kita mikir bagaimana dia melihat adanya matahari yang terbit dan terbenam. Itu bagaimana cara Allah mengatur. Nah, ini kita mikir, itu orang yang beriman. Wa amal kafir, adapun orang-orang yang kafir, wayaskharun, maka mereka dengan sesuatu yang kecil itu mereka mengolok-olok. Mengolok-olok itu bahasa Jawa ini napa nggih? Mencela. Nah, mencela bahasa Indonesia niku. Ngece. Wayakuluna, dan mereka mengatakan maradullahu min darbil mithali bihadzal khasyratil hakir. Apa yang Allah inginkan kok malah Allah menyebut di dalam kitab sucinya apa yang disebut, yaitu seekor seekor ba'udhah, seekor nyamuk atau seekor lalat yang hakir, yang hina. Mosok laler wae mlebu Quran. Nah, gitu. Mosok lemut wae mlebu Quran. Apa enggak ada hewan yang lebih mulia, lebih tidak menjijikkan dari hewan-hewan yang itu, lebih hina dari hewan-hewan itu, kan begitu. Lalu kemudian dalam tafsir disebutkan wa yajibahumullahu bi anal murad huwal ikhtibar. Allah membuat permisalan itu pertama itu menjadi ikhtibar. Ikhtibar itu apa? Satu pelajaran buat manusia. Watamizul mu'min minal kafir, dan dari pelajaran itu, dari ujian itu Allah tahu mana orang yang mau beriman dan mana orang yang mau kafir. Ini yang diinginkan oleh Allah tentang permisalan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 itu tadi. Nah, begitu. Kemudian Allah sendiri menjadikan banyak manusia tersesat dan banyak manusia yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Kenapa Allah menyesatkan manusia? Tidak ada yang lain kecuali manusia itu adalah meninggalkan kewajiban yang dibebankan. Itu penyebabnya. Dan kenapa Allah senantiasa menjadikan manusia itu selalu mendapatkan hidayah? Tidak lain, dia adalah berpegang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sedikit sebagai penutup,
Kadang kita menyampaikan sesuatu tapi ya ini sebenarnya tidak masalah, cuman ketika ketemu pakar bahasa jadi masalah. Kita sering ngomong begini, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, ini kalimat yang ya tidak salah sebenarnya, tapi perlu untuk di-UCI gitu. Kalau saya lebih sepakat ke dalam melaksanakan semua yang diwajibkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau larangan itu sifatnya mutlak. Tidak ada larangan yang boleh kita lakukan. Sepakat ya? Sepakat. Tapi kalau sifatnya itu perintah, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka lebih sepakat kepada melakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah lakukan. Syukur sama yang sunnah. Karena ketika kita mutlak apa adanya memahami kalimat itu, melakukan semua perintah Allah, sekarang siapa yang bisa, kan begitu? Dari bangun tidur, baca doa, kemudian nopo niku mengambil air wudu tahajud dan lain sebagainya, sampai duha dan lain sebagainya, itu ada perintah-perintah yang sifatnya wajib, ada perintah-perintah yang sifatnya sunnah. Maka kalau itu menjadi wajib, harus kita ambil. Tapi kalau larangan, ndak enten larangan sing sunnah dan larangan yang wajib, ada ndak? Nah, kecuali makruh. Makruh itu beda lagi ya. Kalau makruh itu beda lagi. Tapi ini juga pembahasan masalah fikih. Pembahasan masalah fikih. Nah, ini yo rada bingung ki pancen ngajine. Tapi kita angkat yang seperti itu supaya apa? Supaya kita tambah wawasannya. Sekali lagi, ngaji itu komprehensif, tidak bisa dipahami dari satu sisi. Kita bahas fikih, yo kadang bahas tafsir, yo kadang bahas hadis. Makanya bagaimana perintah versi ulama hadis mungkin berbeda dengan perintah versi ulama fikih. Beda lagi dengan perintah versi ulama tafsir. Nah, karenanya supaya ini menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa ngaji itu harus terus dan kita senantiasa menambah ilmu gitu. Dimanapun kita berada, dengan apapun pergerakan yang ada, harus untuk selalu dipelajari, diikuti, dan memang kita selalu untuk belajar. Nah, seperti yang ada di masjid sini, tidak hanya sekedar dari golongan tertentu, tapi kita semua golongan kita ambil. Tentu yang recommended, ada satu pergerakan yang tidak recommended, kita cancel. Ini tentu di antara ranah teman-teman yang sudah berkompeten di situ. Nah, bagi panjenengan juga begitu, harus senantiasa membuka diri. Makanya kenapa di sini banyak kita mengundang teman-teman dari berbagai macam golongan, berbagai macam pergerakan, adalah itu supaya kita memahami Islam secara komprehensif. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pembahasan kita tentang masalah tafsir. Intinya adalah tadi kita sudah membahas masalah muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabih dan muhkam dan istihadi, dan itu akan kita sampaikan nanti ketika kita membahas masalah pentadwinan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Kemudian tadi kita juga sudah berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 26, itu berkaitan erat dengan surat Al-Ankabut ayat 41 dan surat Al-Hajj ayat 73.
Dan kemudian inti daripada itu mestinya kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang peka, seorang mukmin yang senantiasa belajar dan bisa mentadaburi dari setiap keadaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Pangapunten jika kami terlalu melebar dan rodo bingungi karena memang tadi jam 5 punjul berapa itu baru WA kami. Nah, itu ngeten iki nek ngaji kok tidak sinau dulu itu biasanya mboten karuan gitu. Padahal ya materi ini sesungguhnya sudah kita ajarkan di beberapa tempat, tapi ya begitulah namanya apa kita ngajar tidak bisa untuk didadak. Bahkan ada satu ustadz yang cukup luar biasa sebagai penutup, panjenengan barangkali mengenal Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu beliau termasuk staf pengajar di Masjid Nabawi ya, begitu. Itu secara keilmuan sundul menurut saya karena beliau sudah doktor, sudah S3 gitu. Tapi ketika dulu ngaji nasihatnya satu. Kamu kalau jadi dai jadi mubalek menjadi aib jika menyampaikan satu materi diawali dengan tidak belajar atau tidak menyiapkan. Nah, dari situ kemudian ternyata ini dipahami dan ini betul-betul terjadi di antara teman-teman yang ngajar itu. Repot memang untuk didadak, kecuali kiai panggung. Kalau kiai panggung kita enak itu. Tapi untuk ngaji yang seperti ini paling tidak kami membutuhkan waktu minimal 2-3 jam untuk betul-betul menguasai materi yang harus disampaikan. Walaupun materi itu sebenarnya sudah hafal, ning kita harus memahami seperti itu. Karenanya kita yang menjadi penuntut ilmu menghargai bagaimana asatidzah kita di dalam napa niku menyiapkan hal yang demikian. Tentunya kita juga harus mengimbangi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.